Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di channel ini. Selamat datang di kelas desain ruangan. Kali ini saya akan memberikan tutorial membuat desain rumah. Desain rumah ini merupakan materi terakhir pada kelas desain ruangan. Harapannya setelah membuat ruangan dari dasar, teman-teman akan mampu membuat desain rumah sesuai kreativitas maupun imajinasi teman-teman. Bismillahirrohmanirrohim, ayo kita mulai. Ini adalah model contoh yang akan kita buat pertama kali. Oke teman-teman, seperti biasa kita masuk ke beranda Canva. Kemudian kita pilih dalam bentuk kiriman Instagram. Kemudian kita masuk ke bagian template. Nah, di sini kita pilih buat desain kosong. Berikut adalah tampilan dari desain kosong. Selanjutnya kita klik tanda plus, kemudian kita pilih elemen bentuk persegi. Kemudian kita juga pilih elemen bentuk segitiga siku-siku. Untuk bentuk disesuaikan dengan konsep yang akan teman-teman buat. Yang pertama kali kita buat di sini yaitu adalah tiang penyangga. Kemudian kita duplikat untuk membuat tembok bagian atas atau bagian pembatas antara lantai atas dan lantai bawah. Selanjutnya kita duplikat lagi untuk membuat bagian tembok. Lalu kita ubah warnanya. Kemudian kita rapikan posisinya. Selanjutnya kita ke elemen bentuk untuk mengambil bingkai. Kemudian kita ubah warnanya dan kita sesuaikan ukurannya. Bagian tembok tadi kita ubah lagi ya teman-teman. Jadi di sini kita bikin sisi tembok sebelah kanan, kemudian kita duplikat lagi untuk membuat sisi tembok sebelah kiri dengan ukuran yang berbeda. Kemudian kita duplikat lagi untuk sisi tembok di bagian atas dan juga bagian bawah. Selanjutnya kita duplikat bagian persegi tadi untuk membuat bagian pagar di atas. Kemudian kita duplikat lagi bagian persegi untuk membuat sisi tembok. Lalu kita duplikat lagi untuk membuat bagian atap. Kemudian kita duplikat lagi bagian persegi untuk membuat pagar kaca. Di sini kita rubah warnanya menjadi warna putih, kemudian kita atur transparansinya. Kemudian kita pilih latar belakang untuk membuat efek langit ya teman-teman. Di sini bisa pilih apa saja sesuai dengan selera teman-teman. Oke, akhirnya background ini yang saya pilih. Oke, selanjutnya untuk menutup gambar di bagian bawah itu kita bikin efek aspal. Jadi di sini kita duplikat bagian persegi. Kemudian kita rubah warnanya. Lalu kita posisikan dia di belakang. Selanjutnya kita duplikat lagi bagian persegi untuk membuat sisi tembok di bagian atas. Kemudian kita posisikan mundur. Selanjutnya kita duplikat lagi untuk membuat sisi tembok lainnya. Kemudian kita masuk ke elemen bentuk, kemudian kita pilih yang bentuknya frame ini untuk membuat bingkai jendela.
Kita ubah warnanya sesuai dengan selera teman-teman ya. Kemudian kita posisikan dia mundur. Selanjutnya kita duplikat lagi untuk membuat anak jendela. Selanjutnya kita duplikat lagi bagian persegi untuk membuat bagian belakang dari jendela. Jadi kita kasih dia warna putih. Kemudian kita duplikat bagian persegi untuk membuat tembok di lantai atas. Selanjutnya kita tinggal sesuaikan ukuran dan juga posisi. Kemudian bagian jendela bawah kita duplikat lagi untuk membuat jendela di lantai atas. Selanjutnya kita duplikat elemen segitiga untuk membuat sisi dari atap. Jadi supaya terlihat bervolume ya teman-teman. Kemudian kita duplikat lagi untuk membuat sisi di bagian pagar kaca. Jadi kita rubah warnanya, kemudian kita atur transparansinya. Kemudian kita posisikan sampai posisinya pas. Kemudian kita duplikat lagi bagian perseginya untuk membuat sisi ujung pada atap di lantai 2. Kemudian kita duplikat bagian persegi untuk membuat efek kaca yang bening gitu ya teman-teman. Jadi kita kasih warna biru, kemudian kita atur transparansinya supaya lebih kelihatan kayak jendela kaca. Kemudian kita lakukan hal yang sama untuk jendela kaca yang berikutnya. Sebenarnya simpelnya kita tuh tadi harusnya ngambilnya itu bingkai yang dalamnya itu warnanya bisa dirubah ya, tapi nggak tahu saya kenapa milihnya yang ini. Ya sudah, karena sudah terlanjur dibuat, jadi terserah teman-teman kalau mau menggunakan bingkai yang dalamnya ada warnanya dan bisa dirubah, teman-teman boleh pakai itu. Selanjutnya kita tumpuk dengan warna biru yang sudah ditransparankan. Selanjutnya kita akan membuat lantai terakhir. Nah, di sini kita duplikat bagian persegi untuk membuat sisi bagian atas. Kemudian kita duplikat lagi bagian perseginya untuk membuat tiang. Lalu kita duplikat lagi bagian perseginya untuk membuat sisi atap.
Kemudian kita duplikat lagi bagian persegi untuk membuat sisi pagar pada lantai atas. Kemudian kita duplikat lagi untuk membuat pagar. Selanjutnya kita duplikat pagar kaca tadi untuk membuat pagar di lantai paling atas. Kemudian kita posisikan mundur di belakang supaya rapi. Kemudian kita duplikat bagian persegi untuk membuat tembok pada lantai atas. Kemudian kita duplikat segitiga untuk membuat pojokan pada atap. Hal yang sama kita lakukan untuk sisi atap di sebelah kirinya. Kemudian kita duplikat elemen bingkai ini, elemen bentuk yang bentuknya seperti bingkai ini untuk membuat bagian jendela. Kemudian kita duplikat lagi untuk membuat sisi tembok di sebelahnya. Lalu kita rubah warnanya, kemudian kita posisikan mundur di belakang. Kemudian kita ke elemen bentuk, kita ambil persegi yang sudah ada bingkainya di bagian sisi-sisinya. Itu kita akan membuat bagian pintu. Kemudian kita duplikat untuk membuat aplikasi pada pintu. Jadi supaya pintunya ini kelihatan lebih bervariasi ya, teman-teman. Untuk memastikan posisi persegi ini rapi, kita tekan salah satu elemen, kemudian kita klik posisi, lalu kita klik merapikan. Jadi space-nya itu antar elemen itu sama.
Selanjutnya kita ke elemen bentuk, kita pilih bentuk persegi yang sudah ada bingkainya. Kemudian kita ubah ukurannya dan kita atur warnanya. Untuk posisi itu terserah teman-teman ya, mau diposisikan di samping kanan, kiri, atau di mana aja, itu bebas teman-teman berkreasi. Kemudian kita ke elemen bentuk, kita pilih bentuk yang seperti tabung untuk membuat pintu di bagian lantai atas. Untuk warna silahkan teman-teman sesuaikan dengan seleranya teman-teman. Kemudian kita duplikat elemen bentuk tabung tadi untuk memberikan kesan ada kusennya ya teman-teman. Kemudian kita ke elemen bentuk lagi untuk mengambil bentuk lingkaran. Nah, lingkaran ini kita akan gunakan untuk membuat gagang pintu. Kemudian untuk gagang pintu bawah kita ambil elemen garis, kemudian kita ubah warnanya dan kita atur ketebalannya. Kemudian kita tinggal posisikan maupun kita atur ukurannya. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membuat kolam renang di sisi sebelah kanan. Kita duplikat bagian persegi untuk membuat penyangga tiang. Kemudian bagian persegi itu akan kita pakai untuk membuat kolam renang. Kita ubah warnanya menjadi warna putih. Selanjutnya kita ke elemen air. Nah, di sini kita ambil elemen air dalam bentuk foto. Selanjutnya elemen air tersebut kita pipihkan, kita ambil sesuai ukuran. Kita ubah sedikit warnanya ya supaya tidak terlalu gelap. Selanjutnya kita duplikat bentuk segitiga untuk membuat sisi pojokan pada kolam renang.
Kemudian kita duplikat elemen persegi untuk membuat pagar tembok. Kemudian kita duplikat lagi bentuk persegi untuk membuat list pada pagar tembok. Baiklah teman-teman, untuk model yang pertama kurang lebih seperti ini ya. Sekarang kita akan membuat contoh model yang kedua. Oke teman-teman, seperti biasa kita ke elemen dan kita ambil elemen bentuk persegi, kemudian di sini kita pipihkan. Oke teman-teman, yang pertama kali kita buat di sini yaitu tiang pilar untuk di bagian depan rumah. Nah, selanjutnya supaya jaraknya rapi, kita atur posisinya, kemudian kita rapikan, lalu kita kelompokkan. Kemudian kita pilih elemen bentuk persegi untuk membuat tembok pada lantai bawah. Untuk warna bisa disesuaikan dengan kreativitas teman-teman. Selanjutnya kita duplikat bagian persegi tadi untuk membuat tembok penyangga. Lalu kita duplikat lagi untuk membuat tiang. Selanjutnya kita pilih elemen bentuk segitiga siku-siku. Kemudian kita atur posisinya di pojok bawah. Jadi di sini untuk membuat sudut pada tembok lantai bawah. Kemudian kita duplikat persegi panjang ini untuk membuat atap tembok. Kemudian kita duplikat lagi bagian persegi untuk membuat tembok di lantai kedua. Selanjutnya bagian pilar tadi kita pipihkan atau kita perkecil ukuran panjangnya.
Jadi ketika kita bikin itu kadang ide itu muncul di tengah jalan, dan itu bebas ya teman-teman, asalkan kita bisa bikin itu jadi rapi. Kalau dirasa terlalu kecil elemen perseginya itu, teman-teman zoom layarnya sampai maksimal ya. Selanjutnya kita akan memilih elemen bentuk persegi yang ada bingkainya di sisinya. Itu kita gunakan untuk membuat jendela. Kemudian kita ubah warnanya sesuai dengan kreativitas teman-teman. Untuk size itu juga tergantung kreativitas teman-teman ya. Misalkan teman-teman pengen bikin jendelanya lebar, boleh, atau jendelanya pipih itu juga boleh. Bagian jendela selesai, sekarang kita ke bagian pintu. Nah, untuk bagian pintu ini saya ambil elemen persegi. Kemudian kita duplikat untuk membuat kusennya. Selanjutnya di sini kita akan bikin dia itu dua pintu. Jadi tinggal kita atur ukurannya, kemudian kita duplikat. Kalau teman-teman mau menggunakan elemen pintu yang sudah disediakan Canva, itu juga boleh banget. Kemudian untuk membuat gagang pintu di sini saya menggunakan elemen garis. Selanjutnya kita atur ketebalannya, kemudian kita atur juga ukuran yang kita perlukan. Kemudian kita tinggal tempelkan pada bagian pintu. Karena di sini pintunya dua, jadi kita duplikat ya teman-teman. Setelah bagian bawah selesai, selanjutnya kita ke bagian atas. Nah, di sini kita duplikat bagian persegi untuk membuat atap. Kemudian kita duplikat lagi bagian persegi untuk membuat sisi tembok. Selanjutnya kita ambil elemen bentuk segitiga siku-siku ini untuk membuat sudut antara atap dengan tembok pada lantai kedua. Terkadang untuk penempatan segitiga ini memang kita harus trial and error ya teman-teman. Kadang kita suka bingung ini posisinya kemana gitu. Itu biasa ya, nggak masalah. Kemudian kita duplikat bagian persegi untuk membuat sisi tembok. Jadi supaya terlihat sisi tembok pada lantai kedua. Kemudian kita rapikan juga bagian atapnya supaya terlihat rapi.
Di sini kita bikin sudut ruang, jadi teman-teman supaya terlihat ada volume ruangannya ya di situ. Jadi nggak kelihatan hanya seperti tempelan persegi. Selanjutnya kita duplikat bagian persegi untuk membuat tembok pada bagian belakang bangunan lantai kedua. Kemudian kita duplikat lagi bagian persegi untuk membuat tembok di belakang tiang pilar. Selanjutnya bagian persegi tadi kita lebarkan sampai bawah. Kemudian kita posisikan di belakang pilar. Kemudian kita duplikat segitiga siku-siku ini untuk membuat sudut pada pilar antara pilar dengan tembok belakang. Selanjutnya untuk sudut pilar berikutnya kita cukup menduplikat saja. Kemudian kita akan membuat pagar tembok. Nah, kita duplikat dulu bagian persegi. Kemudian kita sesuaikan ukurannya. Selanjutnya kita duplikat untuk membuat sisi tembok di sebelahnya. Jangan lupa untuk memposisikan pagar tembok tadi di belakang rumah. Selanjutnya kita duplikat bagian persegi untuk membuat bagian teras rumah. Di sini kita ubah warnanya, kemudian jangan lupa posisinya itu dia ada di belakang. Kemudian kita duplikat segitiga siku-siku untuk membuat sudut pada teras. Kemudian kita duplikat lagi bagian persegi untuk membuat aspal. Untuk membuat jendela pada bangunan lantai kedua, kita duplikat dari jendela lantai bawah. Nah, di sini kita bedakan bentuknya. Selanjutnya kita duplikat lagi bagian jendela untuk membuat sisi jendela sebelahnya. Kemudian untuk membuat pintu di lantai kedua kita duplikat dari bagian jendela yang kemudian kita lebarkan. Kemudian kita ubah warnanya. Lalu kita posisikan mundur di belakang pagar tembok.
Untuk gagang pintunya kita tinggal duplikat dari gagang pintu pada lantai bawah. Selanjutnya kita akan membuat efek pantulan cahaya pada jendela. Nah, di sini kita ambil elemen garis, kemudian kita atur ketebalannya, lalu kita ubah warnanya menjadi warna putih. Selanjutnya kita tinggal ukur size-nya, mau panjang atau pendek. Selanjutnya kita duplikat bagian persegi panjang untuk membuat list pada tembok pagar. Kurang lebih untuk model rumah yang kedua itu seperti ini ya teman-teman. Silahkan teman-teman kreasikan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Semoga materinya bermanfaat ya.